sini saya akan mulai dari pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengelolaan, eh, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi guna untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah unsur manajemen. Yang pertama yaitu adalah man atau manusia. Yang dimaksud di sini adalah untuk membuat suatu produk untuk membuat suatu produk tersebut, manusia dianggap paling penting karena keberhasilan dan kegagalan produk tersebut tergantung pada manusia tersebut. Oleh maka dari itu, sebuah perusahaan harus memperlakukan manusia dengan baik. Yang kedua adalah money atau uang. Untuk membuat suatu produk, sebuah perusahaan harus membutuhkan modal yang berupa uang. Kemudian uang tersebut digunakan untuk membiayai produksi, membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan lain-lain. Ketiga itu adalah material atau bahan. Yang dimaksud di sini adalah untuk menciptakan suatu produk dibutuhkan bahan. Keempat itu adalah ada machines atau mesin. Yang dimaksud di sini adalah untuk membuat suatu produk agar lebih cepat dan hasilnya lebih banyak digunakan mesin. Yang kelima adalah metode. Metode atau cara, yaitu untuk menciptakan suatu produk dibutuhkan metode atau cara supaya produk tersebut bisa berhasil dan berkualitas. Kemudian setelah itu ada jenjang manajemen. Jenjang manajemen ada 3, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen pelaksana. Manajemen puncak terdiri dari seperti direktur utama, manajer utama, rektor, dan kepala sekolah. Manajemen menengah terdiri dari seperti divisi dan departemen. Manajemen pelaksana terdiri dari mandor, koordinator lapangan, dan pemimpin regu. Kemudian manajemen puncak memberikan perintah kepada manajemen menengah, dan manajemen menengah bertanggung jawab atas perintah tersebut kepada manajemen puncak. Kemudian manajemen menengah memberikan perintah kepada manajemen pelaksana, dan manajemen pelaksana bertanggung jawab. Manajemen puncak terdiri dari seperti direktur utama, manajer utama, rektor, dan kepala sekolah. Manajemen menengah terdiri dari seperti divisi dan departemen. Manajemen pelaksana terdiri dari mandor, koordinator lapangan, dan pemimpin regu. Kemudian manajemen puncak memberikan perintah kepada manajemen menengah, dan manajemen menengah bertanggung jawab atas perintah tersebut kepada manajemen puncak. Kemudian manajemen menengah memberikan perintah kepada manajemen pelaksana, dan manajemen pelaksana bertanggung jawab atas perintah tersebut kepada manajemen menengah. Kemudian itu adalah fungsi manajemen. Ada fungsi planning atau fungsi perencanaan. Planning yaitu merupakan suatu aktivitas menyusun sebuah tujuan. Yang masuk di sini adalah untuk menyusun sebuah tujuan yang kemudian dilanjutkan menyusun berbagai rencana guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam mencapai tujuan tersebut, biasanya suatu perusahaan menggunakan 5W dan 1H. Yang kemudian itu organizing atau pengorganisasian. Yang dimaksud di sini adalah yaitu pengelompokan, proses pengelompokan semua orang, alat, tugas, dan tanggung jawab. Fungsi pengorganisasian adalah yaitu mengalokasikan sumber daya, menyusun dan menetapkan tugas-tugas, serta menetapkan prosedur kerja. Kedua itu aktivitas perekrutan, menyeleksi orang, pelatihan, dan penempatan tenaga kerja.
Yang ketiga itu adalah aktivitas penempatan tenaga kerja di bidang yang pas dan paling tepat. Kemudian yang ketiga yaitu actualizing atau pelaksanaan. Yang dimaksud di sini adalah eh, semua orang, satu perusahaan harus mampu menggerakkan orang-orang agar mau bekerja, dan pimpinan harus mampu memberikan motivasi kepada setiap orang supaya mau bekerja sama dengan baik supaya mencapai tujuan yang tersebut. Yang ketiga itu controlling atau pengawasan. Yang keempat itu adalah controlling atau pengawasan. Pengawasan tugasnya yaitu satu, untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi. Kemudian itu ada bidang manajemen. Satu yaitu manajemen produksi. Yang dimaksud di sini adalah manajemen yang di bidangnya yaitu untuk melaksanakan rencana yang terkendali, yaitu mengubah input menjadi output, atau yang disebut dengan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Yang kedua itu ada manajemen pemasaran. Itu yang dimaksud di sini adalah manajemen yang bidangnya di bidang pemasaran dan penjualan atau konsumen. Yang ketiga itu adalah manajemen keuangan. Yang dimaksud di sini adalah manajemen yang di bidangnya yaitu mengelola uang, yang uang masuk dan yang keluar dalam membiayai produksi dan membiayai segala aktivitas. Yang keempat itu manajemen administrasi, yaitu manajemen yang di bidangnya yaitu memberikan informasi kepada para pengambil keputusan. Yang kelima itu adalah manajemen personalia, yaitu manajemen pengorganisasian, pengarahan dan pengadaan tenaga kerja dan serta pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen personalia yaitu ada satu yaitu penerimaan pegawai, yang kedua itu penilaian pegawai, yang ketiga itu promosi dan mutasi, yang keempat itu memberikan motivasi kerja.